Kan begitu. Ketika hajat ini selesai, kata ulama, sholatnya sempurnain. Di mana kamu tadi berhenti? Terus yang jadi pertanyaan sekarang, apakah kita harus balik ke tempat semula atau sholat di situ? Kata ulama bilang, jangan balik ke tempat semula, karena kalau balik ke tempat semula nanti ada gerakan yang banyak yang bisa membatalkan sholat. Udah sholat di situ, kecuali Nabi yang merintah balik sholat ke tempatku. Misalnya begini, ya maka balik lagi ke tempat yang pertama. Itu maka menjadi tidak batal. Kalau diperintah oleh Nabi. Nah sekarang wayang bagi antakuna ijabatuhu biqadril hajah wa illa batalan, dan seharusnya antakuna ada ijabatuhu merespon Nabi biqadril hajah sesuai dengan ukuran hajat. Hajatnya Nabi apa? Ya udah kita kerjain itu. Kalau kita ngerjain yang berlebihan wa illa batalan, kalau nggak sesuai kadar hajat maka batal. Nabi nyuruhnya apa kita ngerjainnya lebih, begitu maksudnya. Maka sholat ini batal. Nah kemudian amma ghairuhu min baqiyatil anbiya, adapun selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min baqiyatil anbiya, dari nabi-nabi yang lainnya, ka Isa alaihi salatu wassalam, seperti Nabi Isa alaihi salatu wassalam, fatajibu ijabatuhu wa tabtulu biha as-salatu, wajib meresponnya dan batal sholat. Kalau selain Nabi Muhammad batal sholatnya. Kalau kita merespon panggilannya, ya bisa jadi semisal ini sebuah karomah kali, karomah yang Allah namanya, bahwa bertemu dengan Nabi dalam keadaan terjaga itu artinya bangun, melek, artinya yang Allah. Kan kadang kalau kata ulama itu ada seseorang yang bertemu Nabi dalam keadaan manaman, dalam keadaan mimpi tidur dan melihat Nabi. Tapi ada juga kata ulama yang Allah, artinya dia melihat Nabi dalam keadaan terjaga di sana. Itu menurut keyakinan kita, itu diyakini seperti itu. Tapi kalau menurut kelompok yang lain, ya nggak percaya dengan hal ini, nggak percaya dengan hal perdebatan di kalangan para ulama tentang soal akidah. Wa mislul anbiya al malaikah, semisal para nabi juga para malaikat, ya, semisal malaikat. Cuma kalau seperti yang Banten lah, yang ngomong sama semut tidak makan kufran. Kalau kufran malaikat ngomong nggak bohong. Kalau itu mau bohong. Misal mama gubernur aku saya lagi sholat, saya dipanggil sama malaikat, ya terus saya ladenin, itu jangan didengar. Itu jangan didengar. Karena di sini kalau kata saya Nawawi bilang, seandainya kita lagi sholat, yang manggil itu malaikat, maka kita harus respon panggilan itu. Kita harus respon. Tapi kalau inam al-qawli. Nah terus bagaimana kalau orang tua? Wa tahrumu ijabatul walidaini fil fardi. Nah kalau orang tua bagaimana? Haram hukumnya merespon kedua orang tua fil fardi dalam sholat fardu. Kalau sholat fardu emak bapak kita manggil, haram hukumnya merespon, karena ini wajib. Maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, emak kita manggil. Ya, misal Bang Toyeng nih, emaknya masih ada, dipanggil Sob, karena maksudnya Yusuf ya sebenarnya. Dulu aku manggil Toyeng gitu, semua panggil Toyeng Yusuf ya kan, Yusuf namanya. Sob, lagi sholat isya, nanti jangan disautin, haram kata ulama. Kalau sholatnya wajib. Akan tetapi buat tajuzu fin nafli, boleh merespon panggilan orang tua di dalam sholat sunnah. Wahia afdolu minhu, justru malah merespon panggilan orang tua kita lagi sholat sunnah itu lebih afdol minhu ketimbang sholat sunnah. Kita di sholat duha nih rencana mau 8, bapak atau emak manggil, so itu lebih afdol merespon panggilan orang tua daripada sholat sunnah kata ulama. Apa sih ya? Gitu. Responnya batalin sholat. Apa ya? Gitu.
Ada perlu apa sama saya? Karena tadi kata ulama lebih afdol merespon orang tua ketimbang sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib hukumnya haram, nggak boleh direspon. Itu pun lebih afdol dengan catatan kata ulama insyaqqa alaihima adamuha. Jika sulit alaihima, jika terjadi kesulitan alaihima atas kedua orang tua adamuha apa tidak merespon. Menjadi lebih afdolnya merespon panggilan orang tua ketimbang sholat sunnah ketika orang tua ini merasa kesulitan kalau panggilan itu gak direspon sama si anak. Nah maka di situ panggilan orang tua menjadi lebih afdol. Ya, makanya kan ada kisah siapa namanya tentang itu yang tentang tempat peribadahannya namanya Sauma'ah itu. Saya lupa nama tokohnya itu. Syekh Jurej sedikit. Syekh Jurej. Syekh Jurej ini kan kualat emak-emaknya gara-gara lagi ibadah dipanggilin lagi nyaut. Lagi ibadah dipanggilin kagak nyaut. Panggil sekali menyaut, panggil 2 kali menyaut, panggil 3 kali ucap emaknya biar kena fitnah lu sama perempuan nanti. Biar lu kena fitnah sama perempuan. Dipanggil sama emak lagi nyaut lagi ibadah. Emaknya tahu ibadahnya sunnah. Ya kira benar kena fitnah dengan perempuan mengaku telah dihamili oleh dirinya. Padahal yang diduri bukan dia. Kan masyarakat kalau udah dapat fitnah kan kadang terprovokasi ya. Ini kan yang bahaya provokasi. Yang bahaya ketika sudah ada fitnah, orang-orang ini pada terprovokasi. Akhirnya tempat ibadahnya Syekh Junaid itu dihancurin karena terprovokasi. Ya bisa jadi kalimat yang dilontarkan itu bilang, tuh lihat ahli ibadah tapi PSK ditidurin sampai bunting ya perempuan. Akunya doang ibadah, tapi perempuan ditidurin sama dia. Dan ini kan kalau udah fitnah terus diprovokasi warga, begitu kayak gitu. Nah ini kan makin jadi warga, ayo udah curin aja, ayo udah bakar aja jadi penyakit orang di kampung kita. Begitu, kurang lebih begitu kalau diminta anggap gitu. Udah bakar aja rumahnya jadi penyakit, pakai tidur gitu. Kan makanya RT kadang suka gerang juga. Kalau ada kumpul kebo, misalkan dalam satu kampung, kalau ketahuan itu bukan suami istri masuk dalam satu ruangan. Begitu ya, sama Syekh Junaid difitnahnya begitu. Akhirnya dibakar, dihancurin sama warganya. Kemudian ternyata terbukti bukan dia yang bersalah. Akhirnya warga bilang, ya nanti kita bangunin lagi, mau gak kita bangunin dari emas, dari perak? Nah, apa perlu kata Syekh Junaid? Bangun aja seperti yang awal. Bangun aja seperti yang awal. Ini makanya emak kalau ngomong hati-hati. Emak kalau ngomong hati, ya. Sama emak. Kadang kan emak ini kalau anak masih baik dipuji-puji, udah nggak? Anak masih baik dipuji, anak raja. Ada nilai itu. Raja mana? Raja ojek. Kata Ustaz itu. Lah gedean dikit, kagak dipuji lagi tuh anak. Habis kata-kata. Dasar lu anak setan, dasar lu anak bandel, dasar lu anak ini. Lah masih kecil dipuji-puji tuh anak raja, gedean dikit katanya anak setan lu, anak bandel lu. Ayo hati-hati kalau yang ngomong tadi siapa orang tuanya ya. Lah masih kecil didoain jadi anak raja, udah gede didoain jadi anak setan. Kan hati-hati misalnya orang. Itu Syekh Junaid khawatir gara-gara emaknya. Gara-gara emaknya dipanggil katanya emaknya kebangetan gedeg sampai nyumpahin ini. Bu Ain itu dapat fitnah sama perempuan. Bener aja dapat fitnah sama perempuan. Doanya seorang ibu. Hati-hati. Lihat